dalam surga. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya.
Haleluya, semua karena anugerah Tuhan Yesus kita masih ada sampai saat ini. Semua karena cintanya, Dia masih berikan kita kesempatan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Dia. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, mari kita fokuskan hati kita hanya pada Tuhan. Sebelum menaikkan ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu, cinta-Mu, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami mendatang menyembah-Mu, menaikkan segala penyembahan kami, menaikkan segala pujian kami, layakkan setiap kami Tuhan. Biarkan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah atas setiap pribadi kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Engkau yang melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia yang melawat setiap kita. Ketika umat yang percaya menyembah Dia, mujizatnya itu nyata buat setiap pribadi kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri tepuk yang nanya dan bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi, sama-sama katakan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh
Sebagaimana setiap perkataan pujian ini, tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja Di antara kita, sekali lagi cuma Tuhan saja. Katakan, sekali lagi cuma Tuhan. Dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Allah yang memenuhi setiap hati kami. Ketika ku percaya, ketika ku menyembah, ketika ku berserah, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, Kau Bapa kami yang baik, selalu menuntun kami, menggenapi setiap rencana-Mu. Roh yang menuntun kami yakin dan percaya, bila Roh Allah bekerja, tiada yang mustahil bagimu. Mari jemaat Tuhan, naikkan suaramu, naikkan penyembahanmu padanya. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Roh-Mu yang membebaskan kami. Kami imani dan percaya, tiada yang sukar di hadapan-Mu, tiada yang mustahil. Kau Bapa yang baik, sangat baik dalam hidup kami.
kami datang menyembah-Mu Tuhan, ketika kami datang berserah penuh padamu, Roh-Mu yang bekerja dalam setiap hidup kami. Biarkan Engkau Tuhan terus melawat setiap hati kami. Urapan-Mu terus mengalir dalam setiap hidup kami, melawat setiap hati kami Tuhan, memulihkan hati kami yang terluka. Kami rindu biarkan Roh-Mu yang bertahta dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus, mari sekali lagi kita sembah Dia, kita sembah Dia. Lawat setiap hati kami, urapan-Mu terus memenuhi setiap hati kami. Biarkan Kau yang bertata lebih lagi. Bertatalah dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Bawa kami pada rancangan-Mu yang terindah, yang terbaik. Yesus, urapan-Mu Tuhan, bekerjalah ya Roh
bersorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu. Lebih lagi kita mau meninggikan nama-Mu sebab nama-Mu penuh kuasa. Yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sungguh tidak ada nama lain selain Yesus yang kami puja. Hanya Engkau nama yang penuh kuasa, amin. Mari kita meninggikan nama Dia. Kita mau agungkan namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang kuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Angkat tangan bagi Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yes, mari lebih lagi kita mau tinggikan namanya sebab Dia layak dan terima segalanya. Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atas. Amin. Di dalam ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama serukan. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sungguh Tuhan kita punya nama yang penuh kuasa, amin. Kita mau tinggikan namanya. Mari kita bersorak bagi Dia. Come on. Woo. Sama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Lebih lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama serukan. Oh Yesus, oh Yesus, namanya berkuasa. Lebih lagi. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi kita akan meninggikan nama-Nya, amin. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus sedang hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus dicurahkan. Sama-sama kita katakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Mari sama-sama serukan. Ibu kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Katakan di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lebih lagi. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Umatnya katakan di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Mari kita perkatakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Angkat tanganmu buat Tuhan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Yes Lord. Dengan api urapan-Mu. Ibu kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Come on. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Umatnya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lebih lagi katakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Umatnya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Sungguh lawatan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Pembacaan katekismus minggu ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa pribadi dalam diri Allah? Dalam diri Allah ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang Esa, sama dalam hal substansinya, setara dalam hal kuasa dan kemuliaannya. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19. Yang kedua, apa yang dimaksud Allah itu roh? Keberadaan Allah tidak memiliki tubuh jasmani, tidak dapat dilihat dengan mata jasmani dan menyatakan ketidakterbatasan Allah. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17, Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Yang ketiga, apa bukti-bukti bahwa Allah itu hidup? Allah memiliki kehendak, pikiran, perasaan, keputusan, bekerja, menolong, memelihara, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Terdapat dalam Mazmur 40 ayat 8, Matius 6 ayat 10, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, dan pada pasal-pasal yang tertera di layar. Demikianlah pembacaan katekismus di minggu ini. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang memiliki anak dan membawa anak, boleh dibawa ke bawah, akan dilayani oleh guru sekolah minggu dan akan juga didoakan. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Biarlah segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Sebab kami percaya sampai hari ini penyertaan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pemilik kehidupan kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari dengan iman kita berkatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi, walau 1000 rebah di sisiku, pengharapanmu pada Tuhan. Kita mengatakan kami percaya penuh pada Engkau Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan lembut kita berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi, walau 1000 rebah di sisiku. Kami mau terus taruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Apapun musimnya, Engkau tetap menyertai kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi kau angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes. Sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya saat langkah kami dipimpin oleh Engkau sendiri, tangan-Mu yang menopang kami, langkah kami tidak akan goyah Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau menopang kami dengan firman-Mu, Engkau menopang kami dengan roh-Mu. Oleh karena itu malam hari ini kami izinkan roh-Mu menguasai diri kami. Kuasai juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Sehingga jemaat-Mu diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Menguatkan kami semua, memampukan kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin juga ada kuasa-kuasa kegelapan. Ada iblis yang mau mengambil benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini. Oleh karena itu kami mau Tuhan, kami berdoa di tempat ini. Tutup bungkus kami semua. Sehingga firman Tuhan saat disampaikan, dia tidak diambil. Tetapi terus bertumbuh subur sehingga menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Kami menjadi generasi terang yang terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yakin dan percaya anugerah-Mu, keselamatan yang daripadamu terus menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom.
Puji Tuhan, luar biasa. Kalau sore hari ini di tengah hujan yang ada di luar sana, tapi saya melihat wajah-wajah yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan engkau orang Kristen yang tangguh. Boleh lihat samping kiri kanannya, engkau orang Kristen yang tangguh. Haleluya. Kenapa saya katakan begitu? Ada banyak orang yang memilih di sana, di luar sana tidak ke gereja hanya gara-gara hujan. Tapi kalau malam hari ini kau ada di tempat ini, saya yakin anugerah Tuhan nyata buat kita semua. Baik, malam sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menabung versus hidup yang boros. Ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni dan kita akan membahas mengenai menabung dan hidup yang boros. Oleh karena itu mari kita buka bersama sore hari ini dari firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Malam hari ini kita tidak akan belajar mengenai metode atau cara, tapi kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip kita bisa menabung dan tidak menjadi boros. Yang siap boleh katakan amin. Baik, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang 6. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ayat yang ganjil. Ayat yang ke-6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sebelah sama-sama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat susunan ayat yang kita baca, sebenarnya ayat ini sebenarnya ayat yang terdiri dari teguran kepada pemalas. Kalau kita lihat ayat pertama, ayat yang kedua, hai pemalas, bla 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 bla, lalu yang kedua, hai pemalas. Nah, kalau nanti lihat secara perikopnya dari atas sampai bawah, di dalam Amsal yang ke-6 ini sebenarnya adalah judulnya perikopnya adalah nasihat. Jadi ini nasihat untuk orang pemalas. Ini adalah sebuah teguran untuk orang yang malas. Dari sini sebenarnya kita dapat beberapa kesimpulan. Dari ayat yang kita baca, kita dapat kesimpulan pertama begini. Orang yang malas adalah orang yang tidak bijak, yang setuju katakan amin. Dari mana kita tahu? Karena orang yang malas disuruh menjadi bijak. Caranya bagaimana dari ayat yang kita baca? Disuruh belajar dari yang namanya hewan. Ya, disuruh belajar dari namanya hewan. Manusia disuruh belajar dari hewan. Supaya menjadi bijak. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kalau dia disuruh untuk belajar, dia menjadi bijak. Makanya orang pemalas adalah orang yang tidak bijak. Ya. Saya yakin kita semua setuju dengan pernyataan saya. Orang yang malas adalah orang yang tidak bijak. Tetapi sore hari ini saya nggak mau membahas itu sampai ke dalam. Karena kalau mau lihat bahas itu silakan nanti. Kemarin kita Saraba versi WBI, Wanita Betel Indonesia, nanti boleh ditonton kita berbicara tentang bagaimana kemalasan. Dan kesimpulan terakhir, malas itu dosa. Boleh lihat samping kiri kanannya bilang, malas itu dosa. Ya, karena tidak ada kemalasan yang berujung pada tidak dosa. Malas itu ujung-ujungnya pasti dosa. Kecuali, Kak, saya malas berbuat jahat, itu luar biasa ya. Malas berbuat jahat itu. Tapi dari ayat yang kita baca, kita kembali lagi. Kalau kita hubungkan ayat yang kita baca dengan kata menabung, mungkin kita akan sulit mengerti. Ya. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, mana konsep tentang menabung? Kalau kita bicara begitu mungkin yang menyentil sedikit adalah ayat 7 dan ayat 8. Pada saat dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur, penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Tetapi tidak ada kata menabung di sana. Nah memang betul mungkin kita tidak melihat kata menabung, tidak terlihat. Tapi kalau kita menggunakan terjemahan sederhana Indonesia, di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dia berbunyi begini. Hai orang malas, semut-semut pun lebih baik daripadamu. Perhatikanlah cara hidup mereka dan belajarlah menjadi bijak. Meskipun semut tidak mempunyai pemimpin atau penguasa yang mengatur mereka untuk bekerja, mereka teratur mencari makanan sepanjang musim panas dan perhatikan kata berikutnya. Dan apa? Menyimpannya untuk musim
hujan. Kata menyimpan, kalau kita menabung itu artinya kita menyimpan sebagian dari apa yang kita miliki. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada konsep menabung dari ayat yang kita baca. Ada konsep menabung dari ayat yang kita baca. Tetapi mari kita jangan berhenti sampai di ayat 6 sampai 8. Karena kalau kita melihat keseluruhan ayat yang kita baca, ini tidak hanya berbicara bagaimana kita menabung. Yang setuju katakan amin. Ayat 6 dan ke-8 itu berbicara bagaimana kita mengelola. Sama-sama katakan mengelola. Jadi sebenarnya ayat 6, 7, 8 berbicara menabung adalah suatu proses dalam kegiatan pengelolaan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita hanya berbicara malam hari ini tentang menabung, itu hanya skupnya kecil sekali. Itu hanya metode daripada kita mengelola yang baik dan benar. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita mau jujur di dalam Alkitab, selain menabung maka kita bicara tentang pengelolaan yang lebih daripada menabung. Apa itu? Kita mengelola melipat gandakan. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam perumpamaan tentang talenta. Ya. Bukan hanya menabung, tetapi kita harus mengusahakan sehingga dia menjadi berlipat kali ganda. Dan itu berbicara bukan hanya tentang waktu, bukan hanya bicara tentang sumber daya, tetapi juga berbicara tentang masalah uang. Apa yang gak bisa kita kelola, kita akan kehilangan hal tersebut. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi sore hari ini tema yang diberikan oleh GBI, sebenarnya mengajak kita untuk kemudian kita mengelola. Seorang hamba Tuhan berkata tadi, kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Oleh karena itu dengarkan baik-baik. Kemampuan kita mengelola. Sore hari ini kita akan pelajari bersama-sama, yang siap katakan amin. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal. Akan percuma kalau saya mengajarkan metode-metodenya. Karena Timothy Ronald lebih bagus dalam metodenya ketimbang saya. Ya, yang sering ngomongnya keras gitu ya, keras dan pokoknya nyocor aja gitu. Saya yakin dia punya banyak metode, mulai dari main kripto kalau untuk mengembangkan, menabung, nggak boleh di ini harus di emas, di sana. Itu hanya metode. Tapi yang mau kita pelajari adalah bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan mengelola apa yang kita miliki. Mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bisa jadi keuangan, sekali lagi saya katakan. Tuhan bisa percayakan kita juga teman-teman, Tuhan juga bisa percayakan kita masalah waktu, Tuhan bisa percayakan kita masalah keahlian, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang diberikan Tuhan, kita wajib kelola, yang setuju katakan amin. Sepanjang kau gak kelola keuanganmu, engkau akan kehilangan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini aslinya pemain keyboard. Ya, seumur hidup saya pelayanan, saya itu baru naik mimbar 3 tahun. Secara intens itu 2-3 tahun belakangan ini. Selama ini saya kemana saya bermain keyboard di sana. Mohon maaf Anjar, seusiamu saya lebih jago, asik. Kan begitu. Tapi kalau sekarang Anjar lebih jago, jauh. Kan begitu. Kenapa? Karena kemudian saya tidak pegang lagi, saya tidak kelola lagi dengan baik. Keahlian pun bisa hilang kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu ada prinsip pertama yang mau Tuhan kita belajar malam hari ini. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan miliki. Dari ayat yang kita baca. Nah kita akan sama-sama belajar ayat yang kita baca. Prinsip yang pertama, perhatikan baik-baik. Kecuali Tuhan Yesus dan perubahan, tidak ada satupun yang tidak berubah. Saya ulangi lagi. Kecuali Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Yang kedua, selain Tuhan Yesus, perubahan adalah sesuatu yang tidak satupun yang tidak berubah. Kecuali Tuhan Yesus dan perubahan, tidak ada satupun yang tidak berubah. Artinya dalam hidup kita semua hal berubah. Termasuk pasangan kita. Istri saya dulu dari yang 45 sampai sekarang 70. Saya yang dulunya dari 70 sekarang sudah hampir 90. Berubah. Saya kalau misalkan ngaca begitu saling lihat-lihatan sama istri saya ngomong gini. Tuhan yang mau kudi, ada di sini mau putih-putih. Nah kira orang makan nasi baru tidak selesai nasinya. Halo? Semua juga berubah, zaman juga berubah. Apalagi zaman sekarang terjadi percepatan-percepatan karena teknologi semakin berkembang. Nah dari mana saya tahu prinsip ini ada di dalam ayat yang kita baca? Perhatikan baik-baik. Amsal 6 ayat 8 dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tetapi
selama musim menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim pacak gigit. Nah ternyata semut itu tahu ada hal yang berubah dalam kehidupan mereka. Dan dalam ayat yang kita baca, apa yang berubah dalam kehidupan mereka? Musim. Semut aja tahu bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin tidak berubah, yaitu musim. Nah kita juga manusia harus tahu bahwa dalam kehidupan kita hampir semua hal sekeliling kita itu berubah. Nah bagaimana kita bisa mengelola perubahan yang terjadi sehingga waktu perubahan itu datang kita menjadi siap. Dan itu kita perlu kelola, yang setuju katakan amin. Ayat ini mengatakan bahwa semut bisa mengelola perubahan-perubahan yang terjadi sehingga semut itu pada saat dia musim paceklik, perubahan yang terjadi tidak terlalu berefek dalam kehidupannya dia, dalam koloninya. Nah kalau semut saja berpikir seperti itu, makanya firman Tuhan dengar baik untuk kita semua sore hari ini. Harusnya kita sebagai manusia bisa juga mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Perubahan adalah satu hal yang pasti akan terjadi. Semua orang akan mengalami. Ya. Perubahan bisa saja membuat sesuatu yang sudah baik menjadi tidak baik. Atau perubahan sebaliknya, bisa membuat yang tidak baik menjadi lebih baik. Atau menjadi yang baik menjadi lebih baik. Nah kita tidak perlu khawatir kalau perubahan yang terjadi membuat sesuatu yang buruk atau baik menjadi lebih baik. Atau yang buruk menjadi baik. Kita tidak perlu khawatir. Tapi bagaimana seandainya perubahan yang terjadi membuat sesuatu yang sudah kita perbaiki menjadi lebih buruk. Kalau kita tidak antisipasi. Bagaimana seandainya perubahan atau sesuatu yang terjadi ke depan akan membuat kita menjadi semakin tidak baik keadaannya. Nah ini yang kita perlu belajar untuk kemudian mengelola apa yang kita miliki. Sehingga pada saat perubahan itu datang, kita dapat menjawab tantangan dan mengantisipasi dampak atau akibat yang diakibatkan oleh perubahan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Nah inilah yang terjadi sama semut. Makanya semut itu dia tahu. Makanya semut itu disebut binatang yang bijak dalam hal ini. Kenapa? Dia tahu perubahan-perubahan musim. Ya. Oleh karena itu dengar baik-baik sore hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Untuk kita bisa mengelola apa yang kita miliki. Sehingga bisa mengantisipasi dampak negatif dari perubahan yang terjadi. Nah untuk melakukan pengelolaan atau mengelola sesuatu sehingga kita bisa antisipatif terhadap perubahan. Maka kita perlu yang namanya hikmat, sama-sama katakan hikmat. Dari mana saya tahu kita perlu mendapatkan hikmat? Dari ayat yang kita baca. Dan jadilah apa? Bijak. Orang bijak, satu hal yang dibutuhkan yang namanya hikmat. Yang setuju katakan amin. Untuk engkau menjadi orang yang bijak, engkau butuh yang namanya hikmat. Karena hikmat menjadikan engkau dan saya sosok yang bijak. Karena dengar baik, hanya orang yang bijak yang bisa mengerti kapan, bagaimana mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Alkitab beri contoh yang baik sekali. Saya cerita sedikit mengenai Yusuf. Yusuf suatu kali Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya dia ketemu sama lembu yang kurus, yang gemuk, muncul dari sungai Nil. Lalu ada 7 lembu yang kurus, dia memakan lembu yang gemuk. Tetapi setelah lembu yang kurus memakan yang kurus tidak berubah. Tetap menjadi kurus. Setelah dia bermimpi, dia bangun. Dia tidur lagi, dia mimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang bagus, yang gemuk. Ada 7 bulir gandum yang kurus, yang jelek perawakannya. Memakan yang gandum yang baik. Dia bangun lagi. Dia panggil semua ahli jampi, ahli sihir yang bisa menerjemahkan. Dan semuanya nggak ada yang bisa menerjemahkan. Tapi ada satu orang, seorang juru minuman. Ya kalau kita baca ceritanya juru roti yang digantung, juru minuman yang dikembalikan ke posisinya seperti semula. Juru minuman ngomong gini, mohon maafkan saya lupa tapi 2 tahun, yang kurang ajar gitu ya. Saya lupa ada satu orang yang bisa menerjemahkan mimpi. Karena waktu saya di penjara dia cerita, ini orang dia menerjemahkan mimpi saya dan itu betul-betul terjadi. Gitu ya. Ada menarik di sini ceritanya. Jadi ada seorang hamba Tuhan begini, kalau kita semua bermimpi, mimpinya itu sama,
2 kali, berarti itu ada maksud Tuhan. Katanya begitu, karena Fir'aun itu, dia mengambil contoh dari cerita Fir'aun, kalau ada orang mimpi seperti Fir'aun 2 kali mimpinya, maka kemungkinan mimpi itu dari Tuhan, katanya. Gitu ya. Nah, kita nggak akan bicara tentang itu, tapi itu saya sampaikan saja. Jadi singkat cerita, long short story, dipanggillah si inang namanya Yusuf. Yusuf belum diceritakan mimpinya, tapi langsung dia ngomong. Akhirnya Fir'aun menceritakan, ini yang ceritanya tentang Daniel kalau nggak diceritakan. Yusuf dia cerita. Setelah diceritakan sama Fir'aun, langsung Yusuf bilang begini. Akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir. Dan akan ada 7 tahun kelaparan. Lalu harus bagaimana? Fir'aun bertanya kepada Yusuf. Yusuf bilang begini. Pilihlah 1 orang. Ya kan nanti kalau kita baca. Di ayat 41. Kejadian 41 ayat 31 berkata begini. Dikasih solusi sama Daud. Dia bilang gini. Oleh sebab itu. Baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lihat baik-baik, akan ada perubahan yang terjadi di Mesir. Lalu apa katanya? Cari orang yang bijaksana. Sekali lagi, berakal budi dan bijaksana. Hal yang diperlukan seseorang untuk menjadi pengelola yang baik. Yang setuju katakan amin. Lihat baik-baik. Akhirnya apa? Fir'aun bilang begini. Di mana orang yang berbudi? Terus habis itu bukan hanya sampai di situ. Si Yusuf, dia kasih tahu Fir'aun bukan hanya suruh mencari. Bahkan di saat itu nanti kita akan belajar sama-sama, Daud juga kasih solusinya. Daud juga memberikan solusi. Nah pertanyaan begini sebelum saya sampai ke sana. Pertanyaan begini. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana? Nah kita semua sudah sering membaca dalam firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tetapi saya mau kasih tahu ayat ini baru permulaan. Karena permulaan hikmat. Bagaimana kita bisa hidup terus di dalam hikmat Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Itu masalahnya. Makanya kadang-kadang teman kita bilang, kadang-kadang kau pintar nih, kadang-kadang kau bego. Kadang-kadang kita itu pintar kalau masalah keuangan tapi bodoh di masalah cinta. Betul apa betul? Halo? Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebijaksanaan sehingga masalah cinta, masalah keuangan kita tetap bijaksana. Terutama hubungannya dalam masalah keuangan kita harus bijaksana. Baik dalam masa susah maupun dalam masa kelimpahan. Kita tetap harus menjadi bijaksana. Jangan hanya menjadi bijaksana kalau lagi masa-masa miss queen. Ya. Jangan sampai. Nah Tuhan mau kita tinggal di dalam kebijaksanaan. Ayat 9, Amsal 9, 10 baru berbicara tentang permulaan. Nah ada suatu hal yang menarik. Daud kasih tahu kita bagaimana kita bisa hidup di dalam kebijaksanaan. Kita buka sama-sama. Mazmur 119 ayat 97. Saya akan bacakan dan perhatikan, didengarkan baik-baik. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab, apa katanya? Selama-lamanya itu ada pada aku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab apa? Peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab apa? Aku memegang titah-titahmu terhadap segala jalan kejahatan. Aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Daud kasih tahu kita bagaimana kita bisa tinggal di dalam kebijaksanaan. Yaitu apa tadi dia katakan? Pegang perintah-perintah Tuhan. Pegang peringatan-peringatan Tuhan. Secara singkat apa yang dikatakan Daud adalah dia cinta hukum Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mencintai hukum Tuhan ternyata membuat kita menjadi lebih bijak. Sehingga kita menjadi pengelola yang baik. Makanya dengar sore hari ini, kalau engkau sudah mulai jauh-jauh dari hukum Tuhan, sudah mulai lalu dari pembacaan firman Tuhan, kau sudah mulai menjadi orang yang tidak bijaksana. Kau akan tidak punya kekuatan, kau tidak akan punya hikmat menghadapi segala perubahan yang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Nah saya mengajak kita sore hari ini, ayo kita mulai seperti Daud, mencintai hukum Tuhan. Orang yang mencintai hukum Tuhan tidak hanya pengakuan di mulut, ngomong cinta. Tetapi dia mau melakukan hukum tersebut.
Dan orang yang melakukan hukum-hukum tidak akan menyimpang dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia akan memperoleh segala solusi dari segala perubahan-perubahan dan masalah yang terjadi. Orang yang bijaksana menyimpan hukum Tuhan dalam hidupnya, melakukan hukum Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menjadi lebih bijak, dia punya solusi-solusinya. Contoh siapa? Yusuf itu contoh orang yang sepanjang hidupnya dia takut akan dan cinta akan hukum Tuhan. Buktinya apa? Waktu dia diganggu sama istri Potifar, dia lari. Bukan lari mendekat, lari menjauh. Ya, kalau laki-laki zaman sekarang lari mendekat. Yusuf tidak, Yusuf lari menjauh. Itu bukti bahwa dia bukan hanya ngomong di mulut cinta hukum Tuhan. Tapi dia tahu betul-betul bagaimana dia melakukan hukum Tuhan. Nah kalau hari-hari ini dengar baik. Hari-hari ini kau menghadapi masalah persoalan. Dan kau butuh hikmat dari Tuhan. Mulai cintai hukum-hukumnya yang mengerti katakan amin. Mulai cintai firman Tuhan yang mengerti katakan amin. Ya. Lihat apa yang terjadi sama Daud. Saya cerita lagi. Saya kembali ke cerita yang tadi. Setelah Daud ditanya apa solusinya. Cari orang yang berakal budi dan bijaksana. Supaya dia bisa mengatur, mengelola Mesir dengan baik. Dan bukan hanya di situ. Daud punya solusinya. Diceritakan di dalam Kejadian 41 ayat 34 sampai 36 dikatakan begini. Itu tadi ayat 35 ya. Waktu dia sebutkan mengenai angkatlah seseorang yang berakal budi. Ayat 34 dia ngomong begini. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, ini 20% dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun, menyimpan gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Di dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa. Karena kelaparan itu. Lihat bagaimana bijaksananya seorang yang namanya Yusuf. Dia tahu solusi untuk menyambut perubahan. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Perubahan selalu akan terjadi dalam hidupmu. Tidak pernah tidak ada yang berubah kecuali Tuhan Yesus dan perubahan itu sendiri. Tapi kalau engkau mampu mencintai hukum Tuhan. Perubahan itu akan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mengangkat engkau tinggi. Seperti yang dirasakan oleh Yusuf yang mengerti katakan amin. Tapi kalau engkau gak siap, engkau gak pernah cinta hukum Tuhan. Bukan diangkat semakin tinggi, engkau akan tertekan dan takut. Orang yang takut tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Tapi orang yang mencintai hukum Tuhan, dia akan diangkat Tuhan seperti Yusuf. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Nah kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang dilakukan Yusuf. Makanya ada yang berpendapat nih, Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11 ini adalah teologi semut. Ya, apa yang dilakukan Yusuf waktu dia menyelamatkan Mesir adalah teologi semut. Tahu apa? Menabung atau menyimpan. Ya, apa yang dilakukan Yusuf persis dengan apa yang dilakukan oleh semut, yaitu mengumpulkan pada waktu panen dan menyimpan untuk musim paceklik. Sehingga di situ kita bisa yakin, Yusuf orang yang berakal budi dan bijaksana. Dengar baik-baik, semakin kita baik dalam mengelola apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan terus lipat gandakan hal tersebut. Karena kemudian engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Yang setuju katakan amin. Setiap orang yang menjadi pengelola yang baik, dia akan berkenan kepada Allah. Dan dihormati oleh manusia. Seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Bagaimana dia bisa menghadapi perubahan. Dia punya hikmat, dia menjadi orang yang bijaksana. Begitu dia kasih tahu solusinya. Apa yang dia lakukan sama Firaun? Di mana lagi kita dapat orang pintar kayak dia? Udahlah sekarang kamu saya angkat menjadi orang kedua setelah saya. Orang kedua setelah Firaun loh ini. Firaun itu gak ngapa-ngapain. Sepanjang Yusuf hidup. Firaun gak ngapa-ngapain. Yang cukup makan minum, tidur gitu ya. Siapa yang melakukan semuanya yang ngatur negeri itu? Namanya Yusuf. Kenapa? Dia pintar mengelola. Kalau kita lihat ceritanya Yusuf. Apa yang dikelola pertama kali waktu dia didatang di Mesir? Dia mengelola harta Potifar. Istrinya aja gak disentuh sama dia. Karena kenapa? Dia cinta hukum Tuhan. Dia masuk di penjara. Disuruh dikerjakan lagi, disuruh ngapain? Mengelola penjara. Bayangkan, penjara buat dia disuruh kelola. Ini kan jadi ibarat kata jadi apa ya? Kepala rutan bayangan.
Jadi Yusuf itu kepala rutan bayangan. Ya, dan disitulah dia ketemu dengan tukang roti dan tukang juru minum. Itu ya. Dengar baik. Kalau engkau orang yang berakal budi dan bijaksana, engkau akan tahu kapan kau harus mengumpulkan dan kapan kau harus memberikan. Sama seperti Yusuf dan semut ini. Dia tahu kapan harus mengumpulkan, kapan harus memberikan. Permasalahannya begini. Pernah lihat ada orang yang maunya mengumpulkan terus menerus? Itu bukan orang yang bijaksana, itu orang yang rakus. Itu orang yang egois. Dia mau mengumpulkan terus tetapi nggak mau memberikan. Orang rakus, orang egois, ujung-ujungnya pelit. Betul apa betul? Pernah ketemu sama orang begitu? Coba lihat kiri kanannya, bukan jikau. Pastikan itu samping kiri kanannya, bukan kau gitu ya. Makanya kalau engkau saat ini, perhatikan. Saat ini yang engkau sedang menabung. Imbangi, jangan menabung terus. Engkau juga harus tahu kapan engkau harus memberi. Yang setuju katakan amin. Saya ingat waktu saya menikah. Waktu itu saya masih jadi pemain musik. Saya main di tempat saya pelayanan dulu ada 4-5 kali ibadah, saya masih ingat. Sekali ibadah itu diberikan PK. Satu kali hamba Tuhan berbicara kepada saya bilang begini. Kamu full timer atau bukan? Oh bukan full timer, saya masih bekerja sebagai pegawai negeri. Terus dia bilang begini, kamu terima PK dari gereja? Oh iya saya terima Pak. Karena gereja akan mengucapkan terima kasih. Oh itu bagus betul. Tapi kamu tahu nggak? Ada PK yang lebih besar dari Tuhan. Oh singkat cerita, hati saya ini betul-betul karena saya bilang gini, saya bukan orang Lewi, saya tidak hidup dari musik dan saya bukan full timer. Jadi saya menganggap saya tidak berhak menerima uang dari gereja. Sejak saat itu saya tetap pelayanan, tetapi semua uang yang saya terima, saya kembalikan ke gereja. Dengan metode apapun saya akan kembalikan. Sejak saat itu saya nggak terima. Saya masih ingat, itu dimulai dari bulan Maret. Bulan Maret saya menghadap ke wakil gembala di sana dan bilang, kok mulai saat ini saya nggak terima, terserah duitnya mau diapain, saya nggak akan pegang, saya nggak akan sentuh. Dalam hati saya bilang gini, saya coba 6 bulan pertama. Benar nggak ini janji Tuhan? Kan begitu ya, 6 bulan pertama. Tapi saya kasih tahu juga sama Koko, 6 bulan pertama saya coba, 6 bulan. Oke serah, enggak apa-apa, kamu coba aja dulu. Ya, akhirnya saya coba 6 bulan pertama. Saya masih ingat karena tahun depan saya mau nikah. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan. Saya pernah berjanji dari masa muda saya, pokoknya saya nikah, saya beli rumah, dan punya mobil harus dari uang saya sendiri semuanya. Saya nggak akan beratkan orang tua. Dan saya masih ingat, bulan Maret itu saya berhenti terima PK. Saya coba 6 bulan, bulan 9. Bulan Februari saya harus mau nikah. Bulan 10-nya kemudian ada tunangan lah, misalkan gitu ya. Jadi jaraknya ini. Bulan 9 cek rekening. Puji Tuhan, tidak ada tabungan. Sebetul, kau pikir ada yang tiba-tiba transfer 1 miliar? Nggak ada. Nggak ada yang transfer 1 miliar. Di situ saya garuk-garuk kepala. Dan mungkin karena itu saya jadi botak. Tapi saya enggak ya, bukan ya. Bukan. Waktu itu saya bilang begini. Tapi begini, waktu kejadian itu saya sudah bilang, kadung malu. Terlanjur malu kan sama kok. Coba 6 bulan. Tapi kalau saya minta lagi kan malu. Jadi bilang, kok ya sudahlah kok. Saya tetap enggak ambil. Saya tetap pada pendirian saya. Tetap saya tidak akan sentuh itu PK dan lain sebagainya. Gini. Tahu apa yang terjadi? Uang waktu zaman saya menikah itu membutuhkan dana sekitar 120 jutaan. Duit waktu itu enggak ada. Jadi yang saya punya itu hanya saya ingat sekali 25 juta. Itu untuk nanti lamaran. Misalkan begitu ya, untuk nanti lamaran, pulang, apa dan lain sebagainya. Hanya saya cuma punya itu. Setelah saya punya itu, bulan 10 lamaran. Bulan 11, tiba-tiba berkat Tuhan itu mengalir. Sampai yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau uang nikah saya, uang rumah saya dan lain sebagainya itu saya biayai sendiri. Dan itu terjadi. Dalam waktu beberapa bulan, semua apa yang saya butuhkan, itu tercukupi. Kenapa? Kita tahu kapan kita harus melepaskan, kapan kita harus menabung. Dan seringkali waktunya, bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Tapi kalau kita tidak punya yang namanya hikmat, kita tidak mengerti di mana hati Tuhan itu. Saya mau kasih tahu, kita tidak akan bisa sama inline dengan Tuhan. Makanya belajar. Jangan hanya menabung terus. Kadang kita harus memberikan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan dulu. Saya mau kasih tahu, kalau kita malas untuk memberi, menabung terus, hidupmu akan menjadi orang yang akan menjadi egois. Seringkali Tuhan izinkan kita memberi dalam kekurangan.
agar hati kita tidak terikat pada apa yang kita miliki. Tuhan juga seringkali izinkan kita memberi dalam kelimpahan supaya kita beri lebih banyak lagi. Yang setuju katakan amin. Ingat, saat berkat bertambah, jangan naikkan gaya hidupmu. Naikkan pemberianmu. Halo? Naikkan kemurahan hatimu, bukan naikkan gengsimu. Yang setuju katakan amin. Karena dengar baik, berkat sejati terlihat bukan dari apa yang kita pakai, tetapi apa yang kita bagi-bagikan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Berkat sejati terlihat bukan dari apa yang kita pakai, tetapi dari apa yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini butuh hikmat. Karena kalau kita tidak pakai hikmat Tuhan dalam memberi dan menabung, pemberian kita bisa salah. Seringkali kalau kita nggak pakai hikmat dari Tuhan, tabungan kita bisa salah, pemberian kita bisa salah. Tahu pemberian kita kapan salah? Saat kita memberi kepada orang yang malas, dia akan tambah malas. Iya. Saya puji Tuhan, dulu waktu saya terakhir datang ke BTP di sini, kalau kita makan di sepanjang jalan ini, tak 1 menit datang pengamen sama tukang minta-minta, 1 menit. Saya pernah hitung. Tapi puji Tuhan sekarang sudah berkurang jauh, karena sudah ditertibkan. Dan ternyata mereka yang minta-minta itu orang yang dalam tanda kutip fisik sehat, bisa bekerja, bisa sekolah. Tapi kenapa mereka seperti itu? Dan kalau kita memberi, kita membuat mereka semakin terjerumus ke dalam kemalasan mereka. Makanya ada perda dari Pemkot mengatakan bahwa kita tidak boleh ngasih lagi kepada pengemis-pengemis di pinggir jalan. Karena dengan seperti itu kita mendidik mereka, menjerumuskan mereka. Ini pemberian yang menjerumuskan namanya. Yang kedua, cepat saja. Itu yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, memiliki pengendalian diri. Coba perhatikan. Meskipun semut, dikatakan di sana tadi yang kita baca, meskipun semut tidak punya pemimpin atau penguasa yang mengatur mereka untuk bekerja, mereka teratur mencari makanan. Semut itu dalam sistem sosialnya sangat organisir banget. Setiap individu punya tugas, ada yang pencari makan, ada yang perawat telur, ada yang penjaga sarang, ada yang ratu bertugas untuk bertelur. Nah, satu koloni semut itu 100 sampai dengan 100.000 semut. Ya. Tapi perhatikan. Coba kita menjadi semut yang mencari makan. Terus kita dapat makanan remah-remahnya orang-orang GBO Kumene yang makan. Kita dapatkan, kita ambil. Coba seandainya semut ini tidak memiliki pengendalian diri. Semut ini semut yang egois. Kira-kira makanannya akan dibuat koloni atau disimpan sendiri. Dia akan simpan sendiri. Makanya poin yang kedua, orang yang mau, orang yang bisa. Ya, poin kedua, prinsip yang kedua, orang yang mau hidup mengelola dengan baik harus memiliki ini yang namanya pengendalian diri. Para semut bisa mengendalikan diri dengan baik. Saat mereka mendapatkan makanan, mereka nggak dikasih nafsu rakus, nggak dihabisin di tempat. Dia bawa buat koloninya, dia bawa buat temannya, dia bawa untuk disimpan. Dan pada saat dibawa nggak dikope-kope. Siapa di sini yang kalau disuruh pergi beli anggur sama mamanya dikope 2-3 biji? Ada? Saya juga waktu kecil begitu. Kan gitu dikope 2-3 biji karena tidak tahan hawa nafsu, nggak bisa mengendalikan diri. Makanya prinsip yang kedua yang harus kita mengerti untuk menjadi pengelola yang baik adalah mengendalikan diri atau pengendalian diri. Sama-sama katakan pengendalian diri. Tahu kenapa manusia sering boros? Berdasarkan hasil survei, penyebab orang boros pertama gaya hidup konsumtif yang diakibatkan oleh FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan yang ngetren. Makanya orang harus ngejar. Gen Z terutama milenial takut gaya hidup konsumtif karena FOMO. Takut ketinggalan tren, apalagi sekarang zaman AI ya. Kalau kita scroll TikTok, kita lihat kita mau beli barang apa, kita sekarang nggak nyari barang yang cariin kita karena teknologi AI. Saya beberapa hari lalu mencari holder buat handphone, holder handphone untuk di mobil, karena yang punya saya rusak. Saya itu baru ngintip satu barang. Setelah ngintip satu barang, sepanjang saya scroll TikTok itu barang muncul terus yang diputar, ada perekatnya, ada itu terus yang muncul. Dalam hatiku hampir saya check out, hampir saya check out. Ini kalau nggak ada pengendalian diri zaman sekarang, jebol. Hati-hati dengan yang namanya gaya hidup konsumtif dan FOMO. Yang kedua, apa yang membuat kita hidup seringkali kita punya hidup tidak bisa mengendalikan diri kita. Biasanya karena ada kemudahan transaksi digital.
Oh zaman sekarang enak bayarnya pakai QRIS. Saya jujur aja kalau suruh teman-teman di bawah ini, misalkan beli makan apa, jalan mau ke saja. Nanti QRIS-nya kirim saja. Kan zaman sekarang tinggal begitu, QRIS-nya disimpan, di-upload, habis itu sudah terbayar, di sana tinggal bayar. Saya beberapa hari ini ngurusin gedung yang baru, ruangan yang baru yang untuk wardrobe dan lain sebagainya. Beli bahan di sana, tinggal Anjas ke sana saja ya, pergi ambil. Ditulis, difoto, sebentar saya transfer, selesai. Kemudahan itu terjadi. Dulu sekarang kita mau transaksi apa pakai kartu kredit. Dan tidak semuanya orang punya. Tapi sekarang mohon maaf, pakai OVO pun bisa, betul apa betul? Tinggal transfer OVO, itu kemudahan semua. Ini juga membuat kita kemudian bergaya hidup boros. Lalu ada lagi, kurang literasi dan perencanaan keuangan. Ya. Kalau mau jujur hidup kita ini seringkali lihat scroll TikTok yang gosip atau mengenai masalah keuangan. Lebih banyak tentang bagaimana si Cimung bisa berjalan ketimbang masalah keuangan. Kita bilang, coba tema reksadana dengan tema anaknya Raffi Ahmad, lebih banyak mana yang nonton? Halo? Tema tentang enggak dong, tema tentang anaknya Raffi Ahmad banyak nonton. Ya. Orang-orang kita itu begitu. Belum lagi yang keempat, tekanan sosial dan gengsi. Dengar baik-baik, banyak dari kita membeli barang yang tidak kita sukai untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai juga. Betul apa betul? Itu namanya gengsi. Makanya kita boros. Yang kelima, sikap YOLO. You only live once. Mendorong gaya hidup impulsif. Tahu gaya hidup impulsif? Nikmati hidup bro. Besok kan duit habis, besok ada lagi. Berkat Tuhan selalu mengalir. Tapi gak pernah direncanakan. Ini gaya-gaya hidup seperti ini yang membuat kita boros. Dan satu solusinya sore hari ini saya kasih tahu. Miliki pengendalian diri, yang setuju katakan amin. Sekarang saya mau tanya bagaimana kita memiliki pengendalian diri. Orang yang tidak memiliki pengendalian diri, kata Amsal 25-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan. Makanya dia seperti kota yang roboh temboknya, tidak punya pertahanan, roboh pengendalian dirinya. Maka akhirnya ketemu sama pinjol. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Belum lagi judol, yang all belakangnya itu loh. Hati-hati. Oh, saya cerita begini bukan apa. Saya mohon maaf, ada loh kejadian seperti itu. Ya, ada orang meninggal gara-gara judol, ada orang meninggal bunuh diri gara-gara pinjol. Itu banyak kejadiannya. Ini harus hati-hati, terutama anak-anak mahasiswa ini yang sering-sering judol-judol, segera tinggalkan itu judol. Engkau gak akan pernah menang. Menangmu hanya 1 kali dikasih kalah 9 kali. Judi itu, tahu dengar baik-baik, judi itu ya menang mau lagi, kalah penasaran, betul apa betul? Makanya berhenti sekarang juga. Kalau ada sekarang juga, dengarkan firman Tuhan ini hapus sekarang juga. Karena itu bisa membawa kepada maut. Serius, saya tidak bohong ini. Saya mau saksikan cuman saya belum izin sama yang bersangkutan. Dan ini kejadiannya barusan saja viral. Dan saya peringatkan sekali lagi, jangan sekali-sekali judol, yang mengerti katakan amin. Ya, kalau ada judol-judol di dalam handphone, segera uninstall. Ya. Jadi orang yang boros itu orang yang lemah pengendalian diri. Seorang yang boros cenderung mengikuti dorongan sesaat, tidak berpikir panjang. Makanya kita butuh yang namanya pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan menahan keinginan saat bisa memiliki. Karena tahu tidak semua yang kita mau itu kita perlu. Sekali lagi, tidak semua yang kita mau itu kita perlu. Makanya dengar baik-baik. Kalau tadi kita bicara tentang menabung, yang kedua kita bicara tentang boros. Boros sering lahir dari ketidakmampuan kita menunda kepuasan. Orang boros sering berpikir, saya mau sekarang, tetapi orang yang punya pengendalian diri, saya bisa menunggu. Karena ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Boros juga bukan cuma sekedar masalah uang, dengar baik-baik. Boros bukan sekedar masalah uang, tetapi masalah pengendalian diri. Sehingga saya mau katakan, boros bukan soal tidak cukup uang, tetapi tidak cukup kendali atas diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat orang yang boros. Kebanyakan mereka begitu datang ke Uniqlo, beli pasti. Padahal besok enggak makan itu.
Ya. Oleh karena itu kita semua perlu mengendalikan diri kita. Jangan mau dikendalikan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Terakhir ya, satu poin terakhir. Sorry kelamaan. Biasanya kan ibarat ayat 1 gitu, jadi lupa. Ini ternyata ibarat ayat 2. Ya, Galatia 5 ayat 22 berkata begini. Buah roh adalah bla 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 bla. Jadi pengendalian diri adalah buah roh. Buah roh itu hasil kita hidup di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hasil kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan dan roh Tuhan. Pengendalian diri hanya bisa didapatkan dari kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dengar baik, pengendalian diri bukan hasil disiplin manusia semata, melainkan hasil keintimanmu dengan Tuhan dan penundukan dirimu kepada Tuhan. Itu pengendalian diri. Ya. Kalau kita percaya bahwa buah roh itu hasil keintiman kita dengan Tuhan, maka kita harus juga percaya bahwa buah roh adalah bukti dari kehidupan kerohanian yang sehat di dalam Tuhan. Karena kenapa? Sudah lihat pohon? Pohon kalau dia tidak sehat berbuah atau tidak? Tidak mungkin. Buah roh itu bukti hubunganmu dengan Tuhan itu sehat. Makanya orang yang tidak menghasilkan buah roh dalam hidupnya, coba lihat kembali hidupmu. Sehat gak hubunganmu sama Tuhan? Punya gak waktu berdua sama Tuhan? Karena itu hanya switch level. Itu kalau kamu gak hidup di dalam Tuhan, maka yang kamu akan dipimpin oleh hidup duniawimu. Tapi kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, hidup duniawimu itu akan semakin mengecil. Kamu akan semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Hasil hubunganmu dengan Tuhan yang sehat menghasilkan buah roh. Buah roh itu pengendalian diri. Sehingga kau bisa mengendalikan kau menjadi orang yang boros. Ini prinsip. Yang mengerti katakan amin. Prinsip. Tanpa tinggal di dalam Tuhan, kau bisa tampak berdisiplin di luar. Tetapi engkau gak punya kekuatan sejati dari dalam. Pengendalian diri dari Roh Kudus tidak hanya menghentikan tindakan, tetapi itu mengubahkan hati. Yang mengerti katakan amin. Pengendalian diri bukan cuma sekedar dari luar, sekedar disiplin. Tetapi kalau itu dari Roh Kudus, yang dirubah pertama hati. Sehingga hati kita mau untuk berdisiplin. Sehingga kita punya keteguhan hati dalam kita punya disiplin rohani. Yang setuju katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Kalau engkau mau memiliki pengendalian diri sehingga hidupmu gak boros. Firman dan roh, dua sumber utama pengendalian diri. Firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan menegur, mengajar, meluruskan motivasi, mengkalibrasi hati kita, mengubahkan hati kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, dikatakan di sana, firman Allah mengajar, menunjukkan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk mentaati firman dan menaklukkan keinginan daging. Yang mengerti katakan amin. Makanya biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dengar baik. Pengendalian diri bukan hasil dari kekuatan pribadi, tapi dari penyerahan pribadi kepada pimpinan roh dan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Maka disiplin sejati lahir dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Bukan dari usaha keras manusia yang terputus dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Malam hari ini, waktu saya katakan terputus dari Tuhan, Yesus sudah bereskan kata terputus itu. Kematiannya di kayu salib membuat kita terhubung kembali dengan Tuhan. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, Dia kirim rohnya tinggal di dalam hati kita untuk menguasai hidup kita sehingga kita bisa mengendalikan diri. Engkau yang mau dikendalikan oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus dan firman Allah mengubahkan hatimu dan mengubahkan hidupmu sehingga engkau memiliki pengendalian diri. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, kami persembahkan ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Apa yang kami miliki Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini aku Yesus, semua milikku. Katakan, kami serahkan. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, amin, yang akan datang, yes, hasrat dan harapan yang katakan masa depan, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama katakan, ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saat kita berkata kami persembahkan hidup kami kepadamu, Tuhan, hidup seperti apa yang kita jalani, itu pertanyaannya. Apakah hidup kita hidup yang serampangan, hidup yang tidak punya persiapan apa-apa, hidup yang tidak mengelola apa yang Tuhan percayakan? Saya mau kasih tahu, itu bukan hidup yang kau layak persembahkan kepada Tuhan. Kalau sore hari ini kau berkata kami mempersembahkan hidup kami, mulai belajar sore hari ini untuk merapikan kehidupanmu, untuk mulai persiapkan masa depanmu dengan baik. Karena itu yang Tuhan inginkan, supaya kehidupan kita menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita pribadi demi pribadi, tapi Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Sore hari ini Tuhan mau bersama-sama dengan engkau merapikan kehidupanmu bagi yang kacau. Yang sudah rapi, Tuhan mau lebih lagi, supaya saat engkau berkata, ku persembahkan hidupku, itu hidup yang terbaik yang kau bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan hidup yang sembarang. Engkau yang mau, mari angkat kedua tanganmu, kita nyanyikan pujian ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan
bicara ini, Tuhan ngomong di dalam hati saya. Dan ini saya ditegur. Ezra, kehidupan kesehatanmu kacau balau. Dan saya akui, berat badan saya, pola hidup saya, cara makan saya kacau balau. Saya tidak pernah memikirkan kolesterol, asam urat. Tuhan tegur saya malam hari ini, makanya saya ikut mengangkat tangan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bukan orang yang sempurna. Mungkin ada bagian-bagian hidup kita yang bagus, tapi ada bagian-bagian hidup kita yang kita lemah di dalamnya. Saya termasuk orang yang di dalamnya. Ya. Saya berkata seperti ini, Tuhan tegur keras dalam hati saya. Bagaimana berat badan saya naik tiba-tiba. Itu sudah mulai gak normal. Tidur saya seperti apa, itu sudah mulai gak normal. Dan itu mulai kacau. Itu seperti kita gak pernah persiapkan apa yang nanti di masa tua yang terjadi. Tapi Tuhan sadarkan kita malam hari ini. Mungkin ada bagian-bagian hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga sama seperti saya. Yang kacau balau di bagian itu. Mari minta Tuhan untuk rapikan itu. Mari kita minta supaya Roh Kudus pimpin di bagian itu. Bukan hanya bagian itu. Kalau bisa seluruh hidup kita berikan supaya Roh Kudus pimpin. Supaya firman Tuhan pimpin. Oleh karena itu sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Yes. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan, ku persembahkan hidup kepadamu. Oh yes, amen. Ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari mau lebih lagi, sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, yes. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan. Berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Haleluya, 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 yes. Malam hari ini Tuhan firman-Mu dengan keras menegur kami semua yang hadir sore hari ini. Bahwa dalam kehidupan kami yakin kami harus memiliki kesiapan dan memiliki pengendalian diri Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami tidak mampu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tidak membiarkan kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami hidup dipimpin oleh nafsu kami. Kami hidup dipimpin oleh kemanusiaan kami. Tuhan, malam hari ini lihat setiap anak-anak-Mu yang berdoa dalam hatinya, yang meminta agar Engkau memimpin, agar Roh Kudus menguasai kehidupannya. Tuhan, kami butuh bantuan-Mu, kami tidak bisa sendiri melakukan ini Tuhan. Kami sering jatuh, kami sering terjatuh, kami sering gagal dalam mengendalikan diri. Tapi malam hari ini firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menjelaskan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ampun sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun. Kami mau Tuhan malam hari ini mulai hidup mengendalikan diri kami. Jika kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Sehingga suatu saat nanti kalau Engkau datang, kami bisa berkata kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Malam hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Baik hamba-Mu, baik jemaat, semuanya hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus bantu kami untuk terus mengingat apa yang sudah Engkau sampaikan sore hari ini. Karena kami tahu yang Engkau sampaikan bermanfaat untuk kami, untuk kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Urapi Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan di tempat ini. Keluar dari tempat ini kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami semua mampu melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kami tunduk akan firman Tuhan. Dan karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu, amplop ada di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Amplop pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan saya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sungguh kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di luar sana Bapa. Berkati juga Tuhan Kak Esra yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Agar dia dapat memberkati banyak orang Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kita akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap hati kami, setiap kami yang memberi. Kau lipat kali gandakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jadi perlindunganku, ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Buat jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa
Ku injak-injak iblis, Bintang diriku di dalam kuasa namanya. oh Yesus, namanya berkuasa. Serukan, oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sekali lagi. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Ada beberapa pengumuman tambahan yang perlu kami sampaikan.
Tadi sudah diumumkan bahwa hari Selasa akan ada mesbah keluarga dan alamat dari tempat ibadah kita yaitu di Jalan Inspeksi PAM, Perumahan Kupa Royal Park Blok A3. Untuk itu bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum terdaftar di dalam grup jemaat, silakan scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, masuk ke dalam grup gereja supaya setiap informasi yang masuk mengenai kegiatan ibadah kita itu bisa kita ketahui dengan jelas. Dan selanjutnya kami menyapa dengan penuh kasih bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Selamat datang buat jemaat Tuhan. Kalau belum punya gereja tetap, gereja ini terbuka. Mari sama-sama bertumbuh dengan kami di sini dan sama-sama kita beribadah di tempat ini. Untuk itu di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian ada usher yang membawa formulir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silakan diisi formulirnya. Dan nanti pada saat keluar silakan tukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan para usher juga mereka membawa formulir permohonan doa. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan atau mau ditopang di dalam doa, silakan minta dan diisi. Kita akan doakan pada Pondok Daud yang diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Nah, jemaat Tuhan juga yang rindu untuk berdoa bersama kami di tempat ini bisa datang di Pastori. Kita ada doa Pondok Daud hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani Tuhan, di tempat ini kami terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan. Barcode yang kecil di bawah di kursi jemaat Tuhan itu ada pilihan-pilihan untuk diisi. Mungkin kita lebih suka senyum, menyapa orang. Nah, kita bisa menjadi tim usher untuk menyambut jemaat Tuhan. Dan kalau mungkin kita punya suara yang merdu, silakan daftarkan diri sebagai singers di gereja ini. Nah, saya percaya kita semua diberikan oleh Tuhan setiap talenta-talenta untuk saling melengkapi di dalam gereja, amin. Mari pergunakan setiap talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Mungkin itu saja pengumuman dari gereja untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Kau layak ditinggikan Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, sorakan sama-sama. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Untuk kita sebagai Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk
kami boleh datang di kaki-Mu, boleh bernyanyi, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan Tuhan memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau betapa baiknya, khususnya bagi kami saat ini yang hadir. Lewat firman Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi untuk mengurapi, untuk boleh menjadi berkat dimanapun dia berada menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberkati pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat ibu di tempat ini, ibu gembala kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan, bahkan kesehatan yang ekstra bagi ibu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pastor Ezra lewat keluarganya, lewat pelayanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya untuk boleh menjadi leader bagi kami di tempat ini. Kami berdoa buat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Bahkan istrinya, anaknya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang kami boleh rasakan malam hari ini. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami berdoa buat seluruh gereja di mana pun berada Tuhan. Bahkan di kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sekeliling BTP ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh menyelamatkan orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemimpin kami dari mulai tertinggi hingga terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan menganugerahkan akal hikmat yang daripada Allah, kekuatan untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini, buat bangsa ini menjadi bangsa yang bertobat. Hujan pertobatan akan terjadi. Berikan kemuliaan bagi bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami berdoa buat khusus kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, buat kota Makassar ini menjadi kota kemuliaan bagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, bahkan roh-roh pengganggu, roh apapun yang mengikat anak-anak Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemerintah mulai dari gubernur hingga Tuhan, RT RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini betapa baiknya Tuhan. Sudah melawati kami yang hadir. Kami yakin dan percaya kami pulang dengan berkas-berkas yang daripada Allah. Khususnya damai sejahtera. Tuhan boleh menjadi bagian kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Tuhan boleh menyempurnakan niat-niat kami, doa-doa kami yang belum tersampaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui. Bahkan kami yang hadir saat ini Tuhan, kami memperoleh berkas kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Bahkan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat setiap pemirsa atau yang penyembah Tuhan yang menyaksikan ibadah kami secara online, yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami tekanan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Juga kami berdoa buat gereja-gereja sekeliling kami Tuhan. Kami berbeda denominasi tapi kami yakin dan percaya kami sama-sama menyelesaikan visi agung yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan menguatkan kita. Roh Tuhan ada padamu. Oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu, pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersatu dulu sejenak. Ada satu sobat